Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sunda Trader teman-teman. Seperti biasa kita akan trading lagi dan kita akan edukasikan lagi ya metode untuk trading ya teman-teman. Trading di sini saya trading di binomo dan seperti biasa di sini saya memakai ini ya, kalau untuk edukasi enak banget di Crypto IDX. Jadi pergerakannya itu dia nggak banyak berhenti teman-teman. Nah kalau udah paham nanti boleh kalian masuk ke mata uang ya teman-teman ya. Nanti juga saya coba deh di mata uang ya, kalau memang dia ini ya kita udah paham ya. Seperti biasa di sini saya akan coba lagi memakai cara yang seperti kemarin-kemarin ya, kayak tangga kayak gini nih teman-teman ya. Saya coba bikin tangga-tangga kayak gini dan di sini saya jelas ini dia bakal naik teman-teman ya. Kalau turun pun dia mungkin kalau ke bawah jadinya nggak enak kelihatan si candlenya itu ya teman-teman. Kita akan open posisi satu kali di sini. Kita ambil di area, nah di sini dia ganti candle ya, ganti candle karena penutupan candle di 30 detik 30. Nah kalau ada yang tanya nih bang, di mana lo lihat inilah detik perpindahan candle di sini bang ya, di sini detik 30 itu dia perpindahan candle bang ya. Jadi kalau abang mau beli buy atau sell itu di awal itu ya detik 29 atau 31. Jadi dia itu 1 detik lagi dia pindah candle ya. Jadi itu terserah abang, kalau abang berani dan abang udah tahu konsekuensinya, tahu resikonya ya, boleh ya. Jadi bisa beli di detik 31 dan abang bisa lihat dari lukisan market ya. Jadi perjalanan market itu mau kemana? Itu langsung cegat aja langsung bang. Ya abang langsung OP, lalu dia naik kan. Nah seperti ini. Nah kalau naik kayak gini kita jauh dari OP orang lain. Kita jauh dari OP orang lain dan akhirnya kita profit ya. Seperti itulah cara trading ya teman-teman ya. Nah kalau udah di sini dia kan udah nyentuh ini nih ya teman. Nih teman-teman dia udah nyentuh area resist pertama dia ya. Jadi ketika dia mau naik itu dia harus menembus dulu. Nah dia udah menembus seperti ini, diprediksiin teman-teman ya. Kita prediksiin dia itu mau kemana ya. Di sini belum kebentuk teman-teman. Di sini belum kebentuk, tapi saya biasanya ngambilnya dari sini sih. Kalau dia udah melewati garis, nah misalnya tangga ini ya, tangga ini. Ketika dia udah melewati garis kayak gini, saya mau beli buy ya. Kita tunggu teman-teman. Tunggu dia udah melewati, bener-bener dia udah melewati garis resist pertama yang hijau itu dia. Nah ini dia, ini resistnya teman-teman ya. Resist itu dia punya ekor ya. Kalau nggak punya ekor bukan resist kayak gini kan. Dia punya ekor, dia masih bisa naik tuh kan. Kalau ini udah paling tinggi dia punya ekor ya. Gitu teman-teman. Oke, fix dia lewat di sini, kita ambil dulu, tunggu dulu teman-teman, kita ambil dulu dia 16, kita tunggu dulu, kita ambil rehatnya dia ketika dia mau open posisi orang lain, mayoritas kemana? Kita lihat. Oke, kita masih buy ya. Kita masih buy teman-teman di area itu karena dia udah melewati resist, lalu dia masih kuat untuk naik dan dia susah untuk turun perlahan. Nah, kemungkinan besar orang-orang itu ngambil ekor di situ ya. Kita ngambil ininya pergerakan ya. Kita nggak ngambil ekor di situ. Karena di sejarahnya dia sebelumnya nggak ada ekor ya. Jadi sejarahnya dia itu di area ini nggak ada ekor. Ini nggak ada ekor teman-teman. Jadi kita ambilnya itu pergerakan, bukan ekor ya, bukan sumbu ya. Kalau kita ambil sumbu loss, kalau kita ambil pergerakan lalu dia terjadi badan seperti ini profit ya. Nah ketika nanti dia keluar lagi hijau, keluar warna hijau kecil, lalu selanjutnya kita beli sell ya. Selanjutnya kita beli sell. Kalau di sini belum ada konfirmasi untuk sell, kita buy dulu. Oke kita buy satu kali ya. Di sini juga belum ada konfirmasi untuk turun karena dia belum ada apa namanya, satu pergerakan pendek, ibaratnya penghabisan tenaga ya, jadi napas akhir ya. Jadi saya putuskan untuk ambil buy dan ini 17 detik lagi kalau ini bisa profit
Ya alhamdulillah, kalau ya los bawa kaleng lah, joget-joget di bawah jembatan temen-temen ya. Oke, 7 detik lagi kita dapat lagi ya. Kita dapat lagi di open posisi yang ketiga mungkin ya ini ya. Oke. Kita lihat ya, kita fokus lagi ke candle. Di sini dia udah terjadi Morobozu. Teman-teman sama di handphone juga, panjang-panjang kayak gini dia Morobozu. Bayangkan aja lah lebih pendek di handphone ya. Nanti saya main lagi di handphone. Ini sama persis ya teman-teman. Nah kemarin ada yang tanya nih, Bang itu garis itu di mata uang bisa jalan nggak? Kita coba deh main di mata uang ya teman-teman. Kita akan coba main di mata uang. Oke, karena ini udah nggak enak untuk open posisi, ya nggak. Ini saya rasa kalau sell buy pun kita nggak akan tahu karena dia terlalu tinggi ya, udah melewati garis paling tinggi ya badannya ibarat hijau ini. Kita pindah mata uang ya ke mata uang dan kita cek di sini ada euro USD ya, euro USD. Kita lihat di euro USD. Ini nggak bisa ditarik, nggak bisa. Ini dia terlalu tinggi kalau ditarik tarik benang ya. Kita di Audrey, yuk, Aude JPY ya, Aude JPY kita lihat. Ini bisa ditarik teman-teman. Ini bisa ditarik benang ya. Ini tarik benang dari pas tangga aja. Ini tarik benang ke sini. Nah udah di sini kita beli sell ya. Ini detiknya mau habis, kita beli sell. Nah, loncat dia. Nah, itu yang saya nggak suka di mata mata uang itu kayak gitu. Kalau ada OP langsung ceret loncat ya. Loncat teman-teman. Jadi kelihatan banget kayak gimana ya teman-teman ya. Ini bisa di ini ya. Bisa teman-teman lihat. Jadi ketika dia ada OP kayak gitu, dia loncat. Kita ambil lagi dia dari sini aja lah ya. Karena loncatannya itu ngeri. Dia belum menyentuh ini, kita ambil buy untuk kompensasi. Jadi kita mainnya di sini di mata uang ya. Nah, kita akan tes apakah garis ini berlaku di mata uang atau enggak ya. Oke, gitu aja teman-teman garisnya. Dan ini bawahnya terlalu ke bawah, lalu saya mau ambil ke area ini aja. Ya. Ini terlalu besar untuk, nah ini berarti lebih tinggi di bawahnya ya. Sini aja ngambilnya. Kita awalnya dari sini. Oke, dia udah deket dan kita akhirnya di sini. Nah, ini lebih pas. Coba lihat teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di posisi ini. Perjalanan market itu seperti ini teman-teman, nggak ada yang beda ya. Mau di mata uang, mau di kripto IDX, saya barusan loss 1 dan di sini saya akan kompensasi 3 kali. Ya, atau di sini kita siapin aja dulu berarti itu udah 800 ya. 14 aja teman-teman. Jadi kita nggak bukan up saldo untuk edukasi, tapi kita menjelaskan bagaimana cara bergeraknya market dan bagaimana cara pantaunya ya. Nah, di sini saya akan pakai metode yang memang hasil riset saya memang efektif ya teman-teman. Jadi ketika dia sedang bergerak dan kita ambil garis ya untuk pergerakannya dia, itu lebih efektif teman-teman. Jadi ada batas kapan dia mau turun dan kapan dia mau naik ya. Mau di mata uang, mau di kripto IDX, semuanya sama teman-teman. 7 detik lagi. Nah jangan sampai dia ada anjlok ya ke atas. Oke, bisa ball mode. Nah ini saya nggak suka teman-teman ya. Di mata uang itu ini yang saya nggak suka ya. Ini gini teman-teman ya. Oke, masih di sini saya mau coba lagi di mata uang karena udah tanggung. Dia udah nyentuh garis dan di sini saya 3 kali lagi karena aduh, belum ganti teman-teman. Bentar ya. Ini harus ditarik nih ya.
Alhamdulillah, cantik ya, cantik, cantik, cantik ya. Alah, gila loh, ini saya kira 280 teman-teman, ternyata wow ya teman-teman, gila ini mata uang ya. Nah ini saya nggak mau main di mata uang tuh kayak gitu teman-teman, dia loncat-loncat ya. Kalau nggak ditahan mungkin dia loncat lagi ke atas ya, padahal dia itu di garis ini, dia udah nembus loh teman-teman, udah nyentuh, dia harusnya turun loh kenceng ke bawah ya. Itu saya jamin turun dulu. Kalaupun dia mau naik itu di candle selanjutnya di sini. Kalau dia mau naik ke atas ini, wah gila loh ya. Kalau dulu sih saya open posisi segitu sih aman-aman aja teman-teman. Kalau sekarang itu ya gede banget ya kalau untuk saldo segini ya. Gila loh teman-teman, ini berapa biji ya? Satu, dua, tiga, empat loh ya. Ngeri ya. Oke teman-teman, karena ini udah 11 menit ya, kita sudahi dulu ya ininya edukasinya. Kita sudahi dulu teman-teman, karena kita sudah untung gede banget ya, ini pasti dikejar-kejar teman-teman ya. Oke, saya kabur dulu teman-teman ya, saya ngopi dulu dan ngobar lagi di grup, lalu kita gimit lagi teman-teman ya. Oke, segitu aja dari saya teman-teman, semoga tradingnya tetap profit konsisten dan withdraw konsisten. Salam Sunda Trader.